Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitriana SMH. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hak kekayaan intelektual atau copyright. Materi yang saya sampaikan ini sebagai pemenuhan tugas saya untuk pelatihan pekerti. Saya mulai. Di sini saya akan menyampaikan pertama yaitu tentang pengertian umum tentang haki. Haki bisa juga dikatakan sebagai hak kekayaan intelektual, disingkat dengan HKI, atau padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, yakni hak yang timbul bagi hasil dari olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya. Haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur di dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Jadi, selain dari hasil karya kemampuan intelektual manusia, tidak dapat didaftarkan sebagai haki atau hak kekayaan intelektual. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tentang hak cipta atau copyright. Yang kedua, tentang hak kekayaan industri atau industrial property rights yang mencakup pertama, yaitu adalah paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian umum tentang haki atau hak cipta. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Jadi, hak cipta ini fungsinya bukan hanya sekedar untuk didaftarkan sebagai tanda sebagai bukti milik, tapi dia juga berfungsi sebagai membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan, menghindari suatu ciptaan yang digandakan oleh orang yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki kewenangan atas ciptaan tersebut. Hak cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual. Namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Pengertian umum tentang hak cipta atau copyright di sini ada 3 poin. Dalam hak cipta terdapat pemegang hak cipta. Ya, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Kemudian ada pengertian ciptaan dan pendaftaran ciptaan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Selanjutnya adalah tentang copyright. Di sini akan ada definisi berdasarkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang ditandatangani oleh dan disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002 oleh Presiden Republik Indonesia. Karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang pertama, contohnya seperti buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan dari semua hasil karya tulis. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ciptaan lagu atau musik, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. Yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh hak cipta yaitu adalah ciptaan di luar bidang pengetahuan seni dan sastra, ciptaan yang tidak orisinil, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum,
dan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Di sini, perlindungan atas suatu ciptaan hanya berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Pengertian tentang hak atas kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak atas kepemilikan aset industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna. Jangka waktu yang diberikan yaitu adalah sepanjang 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengertian tentang hak merek atau trademark yaitu adalah merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pengertian hak merek atau trademark berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang dapat mendaftarkan merek yaitu adalah perorangan, beberapa orang, atau badan hukum. Fungsi merek menunjukkan jasa yang dihasilkan sebagai jaminan atas mutunya barang, tanda pengenal untuk memberikan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk lain atau badan hukum lainnya. Jangka waktu perlindungan merek di sini adalah jangka waktu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Selanjutnya, pengertian tentang hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pengertian hak rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang. Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Pengertian hak rahasia dagang. Kemudian ada unsur-unsur rahasia dagang, hak dari pemegang rahasia dagang. Kemudian apakah rahasia dagang perlu didaftarkan? Jawabannya adalah tidak. Tapi jika diperlukan sebagai pengalihan hak, maka harus ada dokumen pengalihan hak dan dicatatkan pada Ditjen Haki dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila tidak dicatatkan pada Ditjen Haki, tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Jangka waktu rahasia dagang adalah tidak terbatas sepanjang rahasia tersebut dipegang oleh pemiliknya. Baik, sampai sini saya rasa cukup atas penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.